Halo, perkenalkan nama saya Anwar Rasidun dengan NIM 27024569970 dari program studi Computer Science BINUS Online. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai penggunaan Vue.js sebagai framework JavaScript untuk membangun aplikasi web modern. Harapannya, video ini bisa membantu meningkatkan literasi digital, khususnya dalam memahami konsep dasar single page application dan bagaimana Vue.js mempermudah pengembangan user interface yang interaktif. Baik, pada video ini kita akan membahas dasar-dasar penggunaan Vue.js sebagai framework JavaScript untuk membangun aplikasi web modern. Fokusnya adalah bagaimana Vue digunakan untuk membuat single page application, sehingga aplikasi bisa berjalan lebih interaktif tanpa perlu reload halaman. Pertama, kita akan memahami bagaimana cara setup project Vue.js menggunakan npm. Kedua, kita akan mengeksplorasi struktur dasar project di Visual Studio Code. Ketiga, kita akan mempelajari konsep fundamental seperti data, create, dan mount. Dan terakhir, kita akan mendemonstrasikan bagaimana reactivity dan interaction bekerja di Vue.js. Vue.js adalah sebuah framework JavaScript yang progresif, digunakan untuk membangun user interface yang interaktif. Framework ini ringan, fleksibel, dan mudah dipelajari, jadi cocok untuk pemula maupun developer berpengalaman. Fokus utama Vue adalah di bagian view layer, tetapi juga bisa digabung dengan library lain atau project yang sudah ada. Vue biasanya dipakai untuk membuat SPA atau Single Page Application, yaitu aplikasi web yang berjalan di browser tanpa harus reload setiap kali ada interaksi. Jadi, user experience menjadi lebih cepat dan mulus. Selain itu, Vue juga punya ekosistem yang kuat dan komunitas yang besar, jadi punya banyak resource, plugin, dan dukungan yang bisa dimanfaatkan. Diagram ini menunjukkan bahwa Vue.js duduk di atas HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi bukan sebagai pengganti, tapi sebagai membantu untuk membuat UI lebih interaktif dengan cara yang lebih mudah. Di tahap persiapan ada 3 tools utama yang dibutuhkan. Pertama ada Node.js. Ini adalah runtime environment untuk JavaScript yang memungkinkan kita menjalankan kode JavaScript di luar browser. Vue.js sendiri berjalan di atas Node.js, jadi ini wajib ada. Yang kedua ada npm. npm adalah package manager bawaan dari Node.js. Dengan npm kita bisa install framework dan dependensi yang dibutuhkan untuk project. npm ini otomatis ikut terinstall saat kita install Node.js. Lalu yang ketiga adalah Visual Studio Code. Ini adalah code editor yang ringan dan fleksibel dengan banyak extension yang mendukung pengembangan web. VS Code akan kita pakai untuk menulis dan mengelola code project Vue. Setelah menyiapkan tools utama, langkah berikutnya adalah memastikan versi Node.js dan npm yang terpasang sudah sesuai. Pertama, cek versi Node.js dengan komen node-v. Vue.js membutuhkan minimal Node.js versi 20.19.0 atau misal pakai Node.js 22 harus versi 22.12.0. Jadi kalau misal sudah versi 22.14.0 seperti ini, berarti aman. Lalu cek versi npm. npm ikut terinstall saat Node.js diinstal. Jadi selama Node.js-nya sudah versi terbaru, npm juga aman. Jika Node.js atau npm-nya terlalu lama atau out of date, kita perlu update ke versi terbaru supaya bisa jalan dengan baik. Setelah memastikan Node.js dan npm sudah terpasang dengan versi yang sesuai, kita bisa mulai membuat project Vue. Yang pertama adalah buka terminal atau buka Visual Studio Code, lalu buka terminalnya. Lalu komen npm atas. Lalu misal nama projectnya adalah package name-nya sama saja. Jika ingin menggunakan TypeScript bisa yes, jika ingin menggunakan JavaScript bisa no. Lalu ini enter saja, ini langsung saja enter. Lalu jika ingin ada example code bisa pilih no di sini. Jika tidak ingin ada atau blank project bisa yes. Di sini kita pilih no dulu. Lalu setelah itu kita masuk ke projectnya dengan cd.
belajar Vue, lalu npm install untuk menginstal package yang diperlukan, dan terakhir adalah npm run dev untuk menyalakan development server, dan kalau berhasil akan muncul alamat localhost. Misalnya di saya munculnya misalkan di saya munculnya adalah localhost dengan port 5173. Lalu kalian bisa buka dengan ctrl left click. Nah, ini adalah hasil dari default project Vue saat awal pertama kali install. Lalu setelah project Vue berhasil dibuat, kita akan melihat struktur folder yang otomatis terbentuk. Pertama ada folder non-modules, di sini tersimpan semua dependensi yang kita install lewat npm. Lalu kedua ada folder public, folder ini digunakan untuk menyimpan aset statis seperti gambar atau favicon yang bisa langsung diakses oleh browser. Ketiga, folder src ini adalah folder utama tempat kita menulis code. Di dalamnya ada file main.js sebagai entry point aplikasi, file app.vue sebagai komponen root, dan folder komponen untuk menaruh komponen tambahan. Selain itu ada file package.json yang berisi daftar dependensi dan script project serta file config.js untuk konfigurasi build tool file. Dengan memahami struktur ini, kita tahu di mana harus menaruh code aset dan konfigurasi saat mengembangkan aplikasi Vue. Setelah semua dependensi terinstall, kita bisa langsung menjalankan project Vue dengan command npm run dev. Command ini akan menyalakan development server menggunakan Vite. Kalau berhasil, terminal akan menampilkan alamat host. Biasanya ada di port 5173. Lalu kita bisa buka alamat ini di browser untuk melihat hasil project Vue yang baru saja kita buat. Lalu setelah tahap ini adalah bukti bahwa setup sudah selesai dan project Vue siap dikembangkan. Di Vue, setiap komponen punya siklus hidup atau life cycle. Life cycle ini adalah urutan kejadian dari komponen dibuat, ditampilkan, diperbarui, sampai akhirnya dihapus. Hook create dipanggil saat komponen baru saja dibuat, sebelum tampil di layar. Hook mount dipanggil saat komponen sudah muncul di DOM. Hook update dipanggil setiap kali ada perubahan data, dan hook unmount dipanggil saat komponen dihapus dari tampilan. Sebenarnya ada lebih banyak hook lain seperti before mount, before update, dan before unmount, tapi di sini kita fokus pada hook yang paling sering dipakai dan paling basic. Dengan memahami life cycle hooks, kita bisa menaruh logic di waktu yang tepat. Misalnya, kalau mau ambil data dari API, biasanya ditaruh hook di dalam hook mounted supaya data langsung muncul begitu komponen tampil. Lalu berikut ada contoh code simple untuk menunjukkan perbedaan dari data create, mount, dan update. Lalu kita buka di localhost 5173. Nah, kita bisa lihat create itu ada di paling pertama, lalu mount, dan lalu update. Nah, jadi yang pertama itu adalah create, mount, lalu update. Nah, dengan ini bisa menaruh logic yang tepat. Lalu selanjutnya ada Vue Data Binding. Vue punya fitur data binding, yaitu cara menghubungkan data dengan tampilan. Dengan interpolation, kita bisa menampilkan data langsung ke HTML dengan atribut binding. Kita bisa menghubungkan data ke atribut seperti src pada gambar, dan dengan two-way binding menggunakan vModel, data di input akan otomatis sinkron dengan variabel di script. Nah, di sini ada contoh simple atau contoh sederhana dari penggunaan data binding. Di sini menggunakan vModel, mengisi dengan variable message. Nah, message-nya itu hello Vue. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, akan menampilkan hasil hello Vue. Lalu misal kita ganti menjadi hello Anwar, lalu maka dia akan langsung terganti menjadi hello Anwar. Lalu selanjutnya ada reactivity. Selain data binding, Vue juga mendukung interaksi dengan user. Kita bisa pakai event binding, misalnya add click, atau add change, atau lain-lain untuk menangani klik tombol. Vue punya sistem reactivity, artinya setiap kali data berubah,
tampilan akan otomatis ikut berubah. Contohnya, saat kita klik tombol, nilai icon bertambah dan langsung ditampilkan ulang tanpa perlu refresh manual. Lalu ini ada contoh sederhana tentang reactivity. Yang ini, contoh reactivity, dia akan saat klik button, maka count-nya akan bertambah, dimulai dari 0. Lalu contohnya ada di sini. Nah, misal kita klik tombol click me tadi, nah dia akan otomatis bertambah mengikuti logic yang ada. Coba kita ganti menjadi perkalian count atau pengurangan. Kita set count-nya, nilai awalnya adalah 10. Lalu kita klik. Nah, dia akan mengikuti logic yang ada di add click. Nah, sebagai penutup, mari kita ringkas kembali langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, kita siapkan tools seperti Node.js, npm, dan VS Code. Kedua, kita membuat project Vue dengan perintah npm init Vue latest. Lalu ketiga, kita jalankan project dengan npm run dev dan melihat hasilnya di browser. Selanjutnya, kita pelajari struktur folder project, lalu masuk ke konsep data binding dan lifecycle hooks. Setelah itu, kita lihat bagaimana interaksi dan sistem reactivity di Vue bekerja secara otomatis. Kesimpulannya, Vue.js memudahkan pengembangan web modern dengan konsep komponen yang reusable, binding data yang sederhana, dan reactivity yang powerful. Terima kasih sudah mengikuti materi ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.